Indah matahari senja, menikmatinya bersama kekasih di mabuk asmara. Dan ketika kamu lapar mau makan apa saja, datanglah, semua ada di Blora. Kabupaten Blora terletak di Provinsi Jawa Tengah. Blora dikenal memiliki hamparan hutan jati yang luas dan juga sebagai daerah penghasil minyak. Namun siapa sangka, daerah yang sekarang dipimpin oleh Bupati Arif Rahman ini memiliki hidden gem berupa wisata kuliner dan destinasi wisata alamnya luar biasa. Blora ini adalah kabupaten yang separuh wilayahnya adalah hutan jati. Dan kita terkait dengan wisata yang kita andalkan adalah potensi-potensi wisata alam, termasuk juga wisata kuliner, termasuk juga wisata kesenian dan kebudayaan. Ini yang menjadi ciri khas yang ada di Kabupaten Blora. Boleh kita sebut, kita ada wisata alam, ada Goa Terawang. Ini adanya di Taudanan. Kita di sekitar hutan, ada juga desa wisata, ada yang masuk ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia dari Kemen Parekraf. Itu kemarin yang sudah jadi juara adalah Sabangrejo. Ini adalah Desa Samin. Yang sedang akan mendapat penjurian ini Desa Bangowan. Ini desa-desa yang menjadi andalan kita, termasuk juga potensi wisata yang lainnya adalah wisata kuliner. Blora ini terkenal akan makanan-makanannya. Ada sate, ada jendil, ikan itu di Bengawan Solo, ada juga lontong opor, ada juga lontong tahu, soto, rawon dan yang lainnya, pecel dan yang lainnya. Wisata budaya, kita ada Blora ini terkenal Kota Barongan, yang mana grup kesenian Barongan kita itu jumlahnya ratusan dan peminatnya mulai dari anak-anak sampai orang tua, sampai dewasa, sampai orang tua. Coba di list, kamu mau makan apa? Aneka sate? Ada. Soto? Ada. Lontong opor? Ada. Pecel? Ada. Ikan juga ada. Gak usah pakai lama, jelajah negeri episode ini jadi referensi kuliner kamu saat berkunjung ke Blora. Makan apa aja ada di Blora, dari pagi sampai pagi. Yuk kita menjelajah! Memulai pagi menjelajahi kuliner Blora, kita bisa menikmati sarapan di warung soto kletuk Mbah Goa. Kata kletuk di warung soto ini menunjukkan ciri khasnya, yakni saat makan ada suara kletuk-kletuk dari ketela. Ciri khas warung soto kletuk Mbah Goa berasal dari ketela yang dipotong dadu dan menimbulkan suara kletuk-kletuk ketika dikunyah. Itu merupakan menu soto ayam ciri khas Blora. Pada dasarnya soto itu sama, yang membedakan itu kletuk. Kletuk itu terbuat dari gemblong, tela ditumbuk, setelah itu diiris, dijemur, dibuat kotak-kotak seperti ini. Nah, ini namanya kletuk dan digoreng hasilnya seperti ini. Ini yang membedakan soto dengan yang lainnya. Ini baru satu petualangan kuliner Blora, masih ada banyak lagi. Ayo, mari terus kita mengeksplorasi. Jika bangun kesiangan, gak perlu khawatir kehabisan kuliner di Blora. Kita bisa mengisi perut di waktu brunch ke lontong opor Pak Pangat. Lontong opor racikan Pak Pangat yang sudah disajikan sejak tahun 2017 ini begitu terkenal dengan rasa pedas nikmat dan tekstur kuahnya yang kental. Sekali mencicipi, dijamin bakal ketagihan. Cita rasa opor ayam di Ngloram ini sudah tersohor. Bahkan setiap kali ada kunjungan pejabat negara ke Kabupaten Blora, sajian lontong opor ini sudah menjadi menu wajib untuk makan siang. Berbeda dengan opor ayam biasa yang warna kuahnya kekuningan dan tidak pedas, lontong opor Pak Pangat ini memiliki warna kuah agak kemerahan dan teksturnya lebih kental. Rasanya sedikit pedas karena ada cabai rawit utuh di kuahnya.
Dalam menyantap opor khas Ngeloram ini, pengunjung bebas memilih mau makan pakai lontong atau nasi. Namun biasanya disajikan dengan lontong. Penyajian opor ditempatkan dalam satu wadah mangkuk besar, didampingi lontong yang ditata berjajar dan bertumpuk. Nah, sudah 2 destinasi kuliner nih yang kita kunjungi. Sebelum mengeksplorasi kuliner lainnya, yuk kita membakar kalori dengan berkunjung ke Goa Terawang di Todanan. Goa Terawang Todanan adalah salah satu destinasi wisata yang berada di Desa Kedung Wungu, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kawasan wisata Blora Goa Terawang merupakan kompleks goa yang memiliki 6 goa dalam satu kawasan. Di dalam area seluas 13 hektar ini terdapat 1 goa induk, 1 goa ukuran sedang, dan 5 goa kecil lainnya. Goa ini merupakan satu-satunya goa yang di dalamnya terang pada siang hari karena terpapar sinar matahari. Puas berkeliling di Goa Terawang, gak terasa perut sudah mulai lapar nih. Untuk menikmati makan siang, kita bisa berkunjung ke Ayam Bakar Mak Gogok di daerah Genjahan, Blora. Ayam Bakar Mak Gogok menawarkan empuknya daging ayam kampung dibalut bumbu rempah-rempah. Sebagai pelengkap, turut disajikan lalapan plus sambal kacang. Juga ada tumis daun ubi dan sambal terasi. Ayam bakar ini terkenal dengan cara memasaknya yang masih menggunakan metode dan alat-alat tradisional. Tujuan kuliner selanjutnya, kita bisa menikmati makan siang di Iwak Jendil Pak Pin. Iwak Jendil merupakan salah satu pilihan kuliner menarik di Blora. Iwak Jendil sendiri adalah sejenis ikan patin yang hidup di air keruh. Olahan makanan yang berbahan dasar iwak jendil diantaranya garang asam jendil dan iwak jendil goreng yang crispy. Rasa ikan khas Sungai Bengawan Solo ini berbeda dengan jenis ikan lainnya yang hidup di air tawar. Ukuran iwak jendil relatif besar, dagingnya sangat gurih dan empuk. Itu dulu itu memang dari tahun 2020. Tapi waktu itu memang kami kan jual nasi pecel karena ini saya berpikir ya, tapi Bengawan Solo saya berpikir untuk membuat khas ikan Bengawan Solo. Sebetulnya kalau ikan jendil itu ya sebetulnya yang memang yang dicari itu amisnya. Kalau ikan patin kan memang apek ya, berbau tanah ya. Kalau ikan jendil itu tidak berbau tanah. Sudah kenyang makan siang, kita lanjut berkunjung ke desa wisata yang berada di sekitaran Blora. Desa wisata yang kita kunjungi saat ini adalah Desa Sambong Rejo di Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Desa ini lebih dikenal dengan sebutan Kampung Samin. Kampung Samin itu gini, kampung sini itu rata-rata dulu masyarakatnya sampai sekarang kan mengikuti ajaran Mbah Samin Suro Sentiko itu. Ajaran Jawa kuno namanya sikep itu. Ajaran Jawa kuno namanya sikep itu. Banyak orang mengatakan ada yang dulur sikep, ada yang orang Samin gitu karena mengikuti ajaran Mbah Samin tadi gitu loh. Sehingga kampungnya dibilang Kampung Samin gitu. Ciri khas wisata di sini itu kan hanya pitutur-pitutur luhur dari sedulur sikep tadi, diantaranya dari saya. Adapun pendukung lainnya ya ada pengembangan ternak sapi, pengembangan ternak kambing etawang, ada pengembangan pembuatan batik, sablon, ada perkembangan pembuatan tempe dan sebagainya. Itu merupakan ya literasinya orang sini lah gitu. Nah, kita sudah tahu apa itu budaya Samin dan keunikannya. Di kampung ini, pengunjung juga bisa berwisata edukasi seperti mengurus hewan ternak sapi dan kambing etawa, maupun berkeliling desa yang asri dan penuh warna ini. Tak hanya Sambong Rejo, Blora juga punya desa wisata lainnya, yakni Desa Bangoan, yang punya kesenian wayang tengul. Bentuk wayang tengul sejenis dengan wayang golek. Jalan cerita yang sering dimainkan dari kesenian ini lebih banyak mengambil kisah menak, sejarah kerajaan Majapahit dan kisah Betoro Kolo yang biasa dipentaskan untuk ruatan dan nazar. Wayang tengul Bangoan sendiri merupakan yang tertua di Kabupaten Blora.
Wayang Tenggul Bangowan sudah berusia kurang lebih 100 tahun yang sekarang masih terawat dan terjaga sampai generasi keempat. Nggak terasa, hari sudah menjelang sore nih. Sambil menunggu makan malam, kita bisa bersantai sejenak sambil menikmati kopi. Tapi ini bukan kopi biasa. Ini kopi yang dicampur santan yang disajikan di warung kopi santan Mbah Sakijah. Bukan hanya kopi, warung ini juga menyajikan beragam camilan, mulai yang biasa seperti gorengan dan jajanan pasar hingga yang ekstrim seperti belalang goreng. Ini dari almarhum Mbah Sakijah. Dia jualan kopi santan ini sejak tahun 1980. Dan kopi santan ini ditemukan tidak sengaja. Karena dulu beliau jualan kopi kotok, terus dia suka nyayur juga. Dari sayur itulah ada sisa santan, kemudian dicobalah dicampur sama kopi, terus dicoba disajikan ke suami, ternyata kata suami enak, terus dicoba lagi disajikan ke tetangga, tetangga juga enak. Nah dari situlah tetangga yang nyuruh, coba dijual, siapa tahu laku. Kopi kita pakai 2 jenis kopi, yaitu kopi nangka, kopi lokal, sama kopi Arabica. Kita datangkan dari Lampung sama sebagian dari Aceh. Akhirnya malam tiba juga di Blora. Seperti di waktu siang, kuliner malam di Blora juga tidak kalah menarik. Jika kita mengunjungi Blora tanpa mencicipi sate Blora, maka rasanya seperti ada yang kurang. Di sini, warung sate Blora menyajikan 3 menu sate, mulai dari sate ayam, sate kambing hingga sate sapi. Rasa ketiganya terasa sama enak. Potongan daging sapi dan kambing yang disajikan berukuran cukup besar. Sate ayamnya pun menggunakan daging ayam kampung. Yang unik, jika makan sate Blora, kita tidak boleh membuang tusuk satenya, karena di sini tiap sate dihitung per tusuk. Jika kita belum meminta berhenti, maka pelayan akan terus menyajikan sate-sate itu di meja. Wah, bisa bablas makan sate terus nih. Hari kian malam, namun bukan berarti jelajah kuliner Blora sudah selesai. Seperti saya sampaikan di awal, kita akan menjelajahi kuliner Blora dari pagi sampai pagi. Masih ada satu spot jelajah kuliner Blora yang harus dikunjungi di malam hari. Ketika perut keroncongan di tengah malam, itu bukan masalah saat kamu ada di Blora. Di sini, ada nasi pecel lesehan Mbak Tun yang buka sejak sore hari hingga subuh. Nasi pecel yang kita pesan akan dihidangkan di atas daun jati. Tak ketinggalan, beraneka macam lauk tambahan tersedia di atas meja, mulai dari gorengan hingga beragam jenis sate-satean. Di awal, kalau saya buka tahun 99, awalnya saya nasi kucing, lesehan kucing, nasi ranggi pertama tahun 1999. Tahun 2003 baru nasi pecel. Ya. Terus buka mulai jam 6 sore sampai jam 4 pagi. Kalau pecel itu saya kan cuma beli bumbunya, cuma nggak pernah saya campur. Nggak pernah saya campur. Standar sampai sekarang ini dari mulai 30 sampai 65.000 1 per kilo. Nasinya juga gitu, beras nggak pernah saya ganti, standar terus pakai itu terus gitu. Luar biasa kan jelajah makan di Blora? Jadi nggak ada cerita kamu kelaparan saat berkunjung ke Blora. Seluruh masyarakat, para pemirsa, ayo dolan Blora. Banyak sekali yang bisa disaksikan, bisa dinikmati di Kabupaten Blora ini. Nah, tentunya dengan keterlibatan semua masyarakat, kami yakin Blora ke depan akan menjadi kabupaten yang maju unggul. Tagline-nya, ayo dolan Blora. Terima kasih.